wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah dan terus saya ucapkan syukur karena pada hari ini, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu dan kesempatan. Sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bersama adik-adik untuk melaksanakan munakosah, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kesempatan yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada STIG yang telah memfasilitasi acara munakosah pada sore hari ini. Kepada para asatid dan asatidah semuanya, lebih khusus kepada para penguji. Yang pertama Bapak Samsul Hidayat, dan kemudian Bapak Muhammad Fajar Pramono, ya, Bapak Dr. Muhammad Fajar Pramono. Salman. Iya. Salman. Terima kasih. Kemudian selanjutnya untuk menyingkat waktu, ya, saya ucapkan selamat kepada Ananda Suri Fitra Alnas, ya. Mbak Suri sudah bisa bergabung? Sudah, Bunda. Ya, Mbak Suri bisa bergabung? Ya. Ya, Adik Suri Alnas, ya. Langsung saja saya ucapkan selamat dan langsung saja disampaikan, dipresentasikan, dipaparkan tentang skripsi atau karya ilmiahnya, ya, sehingga secara singkat, padat, ya, sehingga para penguji di sini nanti bisa mendapatkan gambaran, ya, gambaran sehingga nanti untuk menanyakan hal-hal yang lebih detailnya bisa lebih nyaman. Mungkin gitu, monggo kepada Ananda Suri bisa memaparkannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan syakiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Syamsul Hidayat selaku penguji 1. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI selaku penguji 2. Dan juga yang kami hormati Ibu Siti Rohani MAG selaku ketua sidang pada siang hari ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya Suri Alnas akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Konsep Barok pada Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Tafsir Asy-Sya'rawi. Insya Allah pembahasan pada kali ini terbagi menjadi 4 poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, dan hasil penelitian. Latar belakang, alasan pemilihan judul ini dikarenakan beberapa poin. Yang pertama, masalah barok ini adalah masalah yang begitu lekat terhadap kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, esensi barok jauh dari kehidupan muslim yang sibuk di tengah kehidupan duniawinya. Lalu yang kedua, muslim tidak lagi memandang hal ini sebagai hal penting yang menjadi pertimbangan, khususnya berkaitan dengan persepsi manusia, yakni idola, dan global culture. Lalu yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh teladan baik dalam walaknya terhadap Robnya, agamanya, dan orang-orang beriman. Begitu pula dalam masalah barok dan permusuhannya terhadap musuh-musuh Allah. Lalu tema al-wala al-barok ini menurut Syekh Muhammad Said Al-Qahtani diperbincangkan sangat banyak, akan tetapi porsi penulisannya masih sangat sedikit. Lalu alasan pemilihan kitab tafsir, yang pertama, karena kitab ini bercorak tarbawi dan hidai. Lalu yang kedua, kitab ini termasuk dalam kitab tafsir modern, yang mana kehidupan yang dirasakan oleh penulis juga dirasakan oleh umat muslim sekarang. Lalu penggunaan bahasa yang sederhana dan banyak menggunakan perumpamaan yang berkaitan dengan realita kehidupan. Lalu tafsir ini juga merupakan tipe tafsir sosial kemasyarakatan yang selalu membawa perubahan dan pembaharuan. Yang terakhir, tafsir ini juga pengarangnya selalu menitik beratkan pembahasannya pada sisi keimanan dan hati manusia. Lalu rumusan masalah dalam skripsi ini, yang pertama, pembagian penafsiran Asy-Sya'rawi mengenai konsep barok pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Lalu yang kedua, bagaimana kontekstual barok pada masa kini. Metode penelitian,
Ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitiannya adalah library research, kajian kepustakaan, karena yang menjadi sumber penelitiannya adalah data-data atau bahan-bahan tertulis. Lalu, objek penelitian itu terdapat 2 poin. Rujukan utama yaitu kitab tafsir Khawatir Asy'arawi Haulal Quran Al-Karim, karya Syekh Asy'arawi. Lalu rujukan keduanya yaitu kitab Al-Wala' Al-Bara', konsep loyalitas dan permusuhan dalam Islam, karya Muhammad Said Al-Qahtani, kitab-kitab sirah dan skripsi-skripsi serta tesis-tesis. Lalu teknik pengumpulan datanya itu teknik dokumentasi dengan runtut pengelolaan data yang disebut dalam buku Dr. Mustafa Muslim, Mabahis fi Tafsir Al-Maudu'i, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema yang diangkat, mengumpulkan ayat-ayat yang dibahas dengan pecahan-pecahan katanya, lalu mengaitkannya dengan tafsirnya, juga mengambil istinbat hukum dari dalil-dalil yang dikumpulkan. Dan terakhir, teknik analisa data. Di sini menggunakan teknik deskriptif analitik yang mendasar pada hubungan sistematis antar variabel, yang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data, juga display data. Lalu yang terakhir, hasil penelitian. Yang pertama, merujuk pada rumusan masalah yang pertama, penafsiran Asy'arawi mengenai konsep barok pada kisah Nabi Ibrahim dalam kitab tafsirnya dirumuskan dalam beberapa poin. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah uswah hasanah terbaik yang memberi contoh dalam kebaikan. Lalu yang kedua, perihal barok memiliki satu makna secara garis besar, yaitu adalah berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan adalah membebaskan diri dari hal-hal yang merusak. Adapun tahliyah adalah memutus dari amalan yang merusak, kemudian berganti dengan amalan musli atau amalan positif. Lalu yang ketiga, seharusnya kaum muslim bersikap seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ketika beliau mengetahui bahwa bapaknya kufur dan menentang Allah, lalu kaumnya juga berpaling dari iman, beliau langsung berlepas diri, tidak lagi mau bermurah hati kepada mereka, membenci perilaku mereka dan berusaha untuk mendakwakan mereka, bukan mengikuti apa yang mereka lakukan. Bahkan beliau juga meninggalkan upacara adat atau bisa dikatakan kebiasaan masyarakat pada saat itu. Itulah karenanya hati beliau sangat bersih dari kekufuran. Lalu yang terakhir, konsekuensi dari sikap barok ini mendorong para tauhid untuk bersatu membunuh Nabi Ibrahim, sebagaimana halnya setiap tauhid di sepanjang sejarah dalam usaha menghancurkan para dai. Lalu menjawab hasil rumusan masalah yang kedua, kontekstual barok pada masa kini itu terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, dalam bidang sosial dan agama, yaitu berpaling dan bersikap keras terhadap mereka. Lalu yang kedua, bidang politik dan pendidikan, berusaha untuk mendakwahkan mereka dan tidak menaati perintah mereka. Lalu yang ketiga, bidang sosial kemasyarakatan dan agama, Muslim di sini dilarang tinggal di wilayah yang dapat merusak akidahnya. Lalu yang keempat, bidang agama, tidak memohonkan ampun bagi mereka. Yang kelima, bidang sosial kemasyarakatan dan agama, memutuskan perwalaan dengan siapapun apabila mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya termasuk kaum kerabat. Lalu yang terakhir, bidang sosial, budaya, dan agama, tidak menyerupai mereka dalam banyak hal, seperti mengikuti gaya, kebiasaan, adat istiadat, atau hal yang lainnya berupa penyerupaan duniawi yang mewariskan cinta dan loyalitas. Alhamdulillah, mungkin sekian dari saya, Ustaz. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mbak Suri Witra Alnas ya dari Bengkulu sudah memaparkan karya ilmiahnya. Langsung untuk menyikat waktu kami berikan kepada Bapak-bapak penguji. Yang pertama kepada Bapak Dr. Samsul Hidayat MAG. Waktu dan tempat saya berikan. Ya, terima kasih. Syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awalan, barakallahu fiik. Mabruk li ukhtina Suri Witra Alnas. Wa kadzalika lil ustadzah Siti Rohani MAG Ya. Yang dengan bimbingannya Mbak Suri udah bisa menyelesaikan skripsi dan insya Allah bagus skripsinya tentang Al-Bara'. Ya. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal. Minta
share screen ya. Mau share screen. Ini screen-nya Mbak Suri di off-kan dulu. Coba di halaman ini halaman ke 9 ya, kalau nggak salah 9 ya. Ini antara tabel yang atas dan tabel yang bawah ini hubungannya apa? Belum ada ke penjelasan. Ini 61 Tabel selesai, yang- kemudian mulai dari 1 nggak ada keterangannya di sini. Harus ada keterangan di sini ya. Itu keterangannya Ana jelaskan di bagian ada tulisan di atas tabel sebelumnya. B. Ayat-ayat Al-Quran tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayat-ayat yang mengandung lafaz barok. Jadi Ya, tabel yang tapi- pertama itu ayat-ayat Al-Quran yang berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam secara keseluruhan. Lalu tabel yang kedua itu ayat-ayat yang mengandung lafaz barok. Ya, jadi kalau ada dua tabel, Mm-mm. kalau ada dua tabel yang berdampingan atau berurutan, maka tabel yang satu ada keterangannya apa, tabel yang kedua juga ada keterangannya apa. Kalau ini kan orang nggak paham ini. Ini angka sampai 61, ini tabel tentang apa. Nomor 1 nanti sampai nomor berapa ini tabel tentang apa. Jadi masing-masing tabel ini, misalnya di dalam skripsi Mbak Suri ini ada berapa tabel? Nanti ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4. Kalau memang tabelnya banyak ya. Maka tabel nomor 1 tentang apa, tabel nomor 2 tentang apa, tabel nomor 3 tentang apa. Itu bagusnya seperti itu ya. Ahsan seperti itu. Termasuk di dalam nanti naskah publikasi ya, publikasi ilmiah, artikel jurnal. Itu jurnal-jurnal yang berreputasi dengan indeks, apakah itu indeks Scopus ya. Kalau tingkat internasional ya. Kalau nasional indeks Sinta 1, 2, 3 sampai 6. Bisa ambil yang 1, 2, 3, 4 ya. Syukur nanti Al-Karimah bisa ditingkatkan menjadi jurnal terindeks Sinta dulu ya. Mungkin 1, 2, 3 gitu ya. Kalau punya Pak Fajar yang di Gontor itu kan Asaqofah itu sekarang udah Sinta 1 atau masih 2, Ustaz? Kayaknya Sinta 2 ya. Sinta 2. Nah, Sinta 2 itu sudah sangat tinggi itu ya. Kalau Sinta 1 itu sudah internasional. Scopus. Sudah Cenderung Scopus. Scopus. Sudah Scopus. Nah, nanti yang Al-Karimah itu Pak Masih belum ada Sintanya kan. Ustadz apa? Ustadz Arif Firdausi, Ustadz Ahmad Sultan dan lain-lain diupayakan untuk bisa bersinta-sinta paling tidak DOAJ dulu. DOAJ kan sudah naikkan itu, menaikkan poin dari 10 jadi 15. Nanti kalau Sinta berapa jadi berapa lagi. Nilai-nilainya itu perlu penting juga ya. Walaupun kita itu kan hanya urusan dunia, tapi kan dunia penting juga. Wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi yang penting akhiratnya. Nah, jadi ini tabel-tabel ini harus memiliki identitas ya, sehingga orang paham ya. Ya, ini ya. Dan juga kalau ada itunya akan terlihat lebih indah. Lebih indah. Baik, Al-Barra kan ada lawannya Al-Wala. Di dalam pembahasannya Mbak Suri ini ada enggak terkait bicara tentang walaknya itu di samping baroknya? Tidak ada, Ustaz. Kenapa begitu? Misalnya ada mungkin pembahasan sedikit gitu kan, supaya orang mengetahui barok itu di mana, barok itu bagaimana, maka perlu ada bandingannya. Bandingannya adalah al-wala. Meskipun pembahasan dalam skripsi ini hanya bicara al-barok. Iya. Gimana? Untuk melihat betul-betul apa sih al-barok kan harus tahu
bandingannya, lawannya gitu. Meskipun hanya dibahas secara sedikit, karena memang itu bukan yang dikaji, bukan yang diangkat dalam judul gitu. Gimana? Saya kira perlu ya itu untuk supaya orang betul-betul memahami apa itu yang dimaksud dengan al-bara' di sini. Sekarang dalam konteks dengan Nabi Ibrahim, itu al-bara' pada kisah Nabi Ibrahim itu al-bara' dalam konteks apa saja? Dalam konteks kesyirikan, Ustaz. Lebih kepada akidah. Lebih kepada akidah. Akidah. Ya, coba itu poinnya apa saja? Poinnya apa saja itu? Baroknya Nabi Ibrahim. Poinnya apa saja? Itu ada di kesimpulan, Ustadz, dari cerita yang dipaparkan oleh Syekh Asy'arawi dalam kisah Nabi Ibrahim itu baroknya hanya tentang bahwasannya beliau berpaling dari kaumnya ketika tahu kaumnya itu kufur dan menentang Allah. Walaupun di sana juga terdapat kaum kerabat, kalau di dalam beberapa ayat itu kan disebut aba, yang ternyata dalam penafsirannya Syarawi menyebutkan aba di sini itu bukan ayah secara langsung, tetapi paman. Gitu. Tadi screen saya belum belum nampil ya. Padahal saya sudah ngomong banyak gitu. Sudah, Ustaz? Sudah ya? Sudah. Enggak, tadi pas saya ngomong tadi belum kayaknya. Belum, ya baru masuk. Makanya ini yang tabel tadi sedikit saya ulang dikit ya. Ya ini ya, yang ini tadi kan. Nah ini perlu ada penjelasan di sini ya. Oke, saya kira itu. Ya, jadi baroknya Nabi Ibrahim. Sekarang kalau pandangan Mutawali Asy-Sya'rawi bagaimana mengkontekkan baroknya Nabi Ibrahim ini dengan tadi yang diteliti oleh Mbak Suri tadi. Dari penjelasannya beliau itu Ana mengaitkannya dengan penjelasan dari kitab Al-Wala' Al-Bara', Loyalitas dan Permusuhan karya Muhammad Said Al-Qahtani. Itu di dalam kitab itu beliau menyebutkan tentang beberapa hal wala dan bara' yang seharusnya dilakukan umat muslim zaman sekarang. Tapi itu udah beberapa tahun yang lalu. Nah, dari situ Ana menggabungkan cerita tentang bara' Nabi Ibrahim yang dikupas oleh Syekh Asy'arawi sama Syekh Muhammad Said Al-Qahtani ini. Kalau dalam bukunya, beliau itu menyebutkan sekitar ada 23 poin. 23 poin, akan tetapi di kisah barok pada kisah Nabi Ibrahim ini itu yang bisa dikaitkan itu cuma ada 6. Itu juga udah terbagi dari beberapa bidang. Yang pertama itu berpaling dan bersikap keras, karena di pembahasan ini kan Ana ngambil sekitar 17 ayat, Ustaz. 17 ayat. 17 ayat itu cerita. Cerita. Yang mengandung kata baroknya itu cuma ada dalam satu surat, Al-Mumtahanah ayat 4. Gitu. Sama Al-An'am ayat 78. Sisanya itu lebih kepada cerita kisah baroknya Nabi Ibrahim itu yang seperti apa gitu. Ya. Nah, tadi Anti menyebut-nyebut Al-Qahtani di samping Asy-Sya'rawi yang menjadi kajian utama. Al-Qahtani apa itu hubungannya Al-Qahtani dengan Asy-Sya'rawi? Dalam penulisan ini mungkin memang lebih kepada hubungan itu lebih kepada karena beliau yang mengupas banyak tentang Al-Wala' Al-Bara'. Sedangkan dalam konteks penelitianmu ini, penelitiannya Mbak Suri, Al-Qahtani itu kitabnya apa? Kitabnya Al-Qahtani tentang apa? Judulnya apa kitabnya? Al-Wala' Al-Bara'. Al-Wala' Al-Bara'. Itu kitab tafsir atau bukan? Bukan. Nah, itu kedudukannya sebagai apa dalam penelitiannya Suri?
Rujukan juga Ustaz. Sebagai sumber apa? Pendukung. Sumber pendukung. Sumber pendukung. Baik, oke. Saya kira itu. Jadi apa namanya? Kalau menyebut sumber pendukung, itu kan berarti sumber sekunder ya. Sebenarnya sumber sekunder itu apa sih? Sumber sekunder itu kan mestinya tulisan-tulisan orang tentang tentang Sya'rawi ya, tentang Sya'rawi. Ya. Tulisan-tulisan orang, penelitian-penelitian orang tentang Sya'rawi mestinya kan gitu. Iya. Yang lebih banyak di situ tentang Sya'rawi. Nah, dalam kajiannya Qahtani itu membahas Sya'rawi enggak? Enggak. Menyinggung Sya'rawi enggak? Nah, Tidak sama sekali. kalau itu tidak terlalu penting untuk menjadi sumber sekunder. Yang harusnya menjadi sumber sekunder mestinya tulisan-tulisan tentang Sya'rawi. Mungkin ada orang yang meneliti tentang al-wala wal bara Sya'rawi tapi mungkin yang lebih umum, sedangkan yang Mbak Suri lebih kepada kisah Nabi Ibrahim. Misalnya seperti itu ya. Jadi kalau untuk tapi mungkin boleh itu sebagai sekunder tapi sekunder nomor sekian ya. Karena mungkin untuk melihat dari al-wala wal baroknya. Tapi yang sekunder yang utama, sekunder yang dekat dengan primer itu ya yang harus penelitian tentang Mutawali Sya'rawi itu. Saya kira itu saja dari saya. Yes, Nah, nanti dilengkapi oleh Ustadz Fajar Pramono. Ya, terima kasih Ustadz, Bapak Dr. Samsul Hidayat, MAG, yang telah memberikan masukannya. Nanti akan kita coba perbaiki bersama-sama sehingga akan bisa lebih bagus. Ya, kemudian kesempatan yang kedua kepada penguji kedua yaitu Bapak Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI. Monggo waktunya saya berikan untuk bisa menguji adik Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas waktunya ya. Selamat kepada Ustazah Ustazah Siti Rohani ya. Halo, Siti Rohani. Atau iya Siti Rohani ya. Iya betul nggih Ustaz. Bu Iqbal toh? Nggih. Terus sama Suri, Ustazah Suri Witra Alnas ya. Iya, Ustaz. Suri Witra Alnas. Ini bahasa apa ini Suri Witra Alnas? Bahasa Arab katanya. Bahasa Arab? Emang antum dari mana? Kalau kata orang tua kalau suri itu dari kata surah. Oh, surah, J. Ya. Terus witra itu witron. Karena anak pertama jadi witir kan ganjil gitu. Ada Jawanya ini. Witra. Enggak. Iya. Witir. Memang asli antum dari mana? Bengkulu, Ustaz. Oh, Bengkulu. Yang agak bahasanya campur Eropa itu Lampung. Lampung itu ada Joni Abdullah misalnya. Ada juga ini. Oke ya. Berapa tahun di Iskarima? 4 tahun alhamdulillah. 4 tahun ya, sudah tepat ini. Sama Ustazah Rohani berapa kali pertemuan? Totalnya sekitar 11 pertemuan, 8 pertemuan tatap muka, 3-nya lagi online. Ya. Tolong didokumentasikan ya. Ada, Ustaz. Ya, silakan. Biar jadi dokumennya. Pertama, sekali lagi saya ucapkan mabruk ya untuk antum. Terus apa yang menurut Anda ya berharga ya dari apa yang diberikan oleh Bu Ustazah Siti Rohani? Alhamdulillah, Masya Allah, selama bimbingan itu, beliau itu bukan hanya sekedar mengoreksi tulisan,
Itu termasuk isi juga ya Ustaz. Jadi Ana selama bimbingan sama beliau itu deg-degan juga karena banyak ditanyain kayak semisal ini kenapa kayak gini, ini apa namanya rujukannya apa kayak gitu. Jadi langsung ditunjukkan kayak gitu, harusnya kayak gimana. Oke ya. Ujian tingkat. Tapi upama ada masalah terus antara panduan ya dengan pandangannya Ustazah Rohani ya. Bentar ya, sebentar ya, ada azan. Agak terganggu apa? Bukan terganggu. Suaranya terganggu. Di skor sebentar aja. Baik ya, saya lanjut. Ketika ada masalah ya terkait dengan apa namanya penulisan skripsi itu ada perbedaan antara Ustazah Rohani dengan panduan skripsi. Pernah terjadi nggak itu? Suri? Perbedaannya alhamdulillah nggak ada Ustaz. Jadi ketika anak bimbingan kemudian beliau melihat ini udah sesuai rujukan apa belum? Coba dilihat lagi pedomannya gitu Ustaz. Umpama beda yang antum didahulukan yang mana? Pedoman. Pedoman. Gimana Suri? Pedoman Ustaz. Paduan, ya betul. Neng untungnya dua-duanya pegang panduan sehingga tidak bentur. Saya ingin melihat komitmen kita ya kepada panduan itu. Itu saya kira itu memang sebagai kesepakatan ya akademik dan itu memang harus kita junjung. Oke. Kesimpulannya apa dari kesimpulan dan rekomendasi ya dari apa namanya? Dari skripsi antum. Kesimpulannya yang pertama, penafsiran Asy'arawi mengenai konsep barok itu terbagi ke dalam 4 poin, di mana yang pertama tafsir Asy'arawi menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam uswah hasanah terbaik yang memberi contoh dalam amal kebaikan. Terus? Lalu yang kedua,
Syekh As-Sarawi juga mengatakan perihal baro ini memiliki satu makna secara garis besar. Jadi dari 17 ayat, 5 cerita yang ada dalam 5 surat yang Anda temukan itu, secara garis besar makna baro itu adalah berlepas diri dari kesyirikan itu dimaksudkan membebaskan diri dari hal-hal yang merusak. Adapun tahliyah adalah memutus dari amalan yang merusak, kemudian berganti dengan amalan muslih atau amalan positif. Lalu yang ketiga, seharusnya kaum muslimin Kesimpulan rumusan masalahnya berapa? 2. Oh, ada 3. Penjelasannya gimana? Ini poin di dalam jawaban rumusan masalah pertama. Ya. Lalu poin yang ketiga, seharusnya kaum muslimin bersikap seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ketika beliau tahu bahwa bapaknya beliau kufur dan menentang Allah, kaumnya beliau berpaling dari iman, beliau langsung berlepas diri, tidak mau lagi bermurah hati kepada mereka, membenci perilaku mereka, dan berusaha mendakwahkan ringkas mereka. Ya, singkatan tuh ringkas, jangan panjang-panjang. Ya. Ya, Ustaz. Panjang tuh namanya di pembahasan. Oke. Terus termasuk penulisan nanti tolong diperhatikan lagi. Nanti saya kirim kembali ya, baik yang pra skripsi sama yang transkripsi. Nanti saya kirim kembali melalui Ustaz Firdaus ya. Iya. Terus bab 2 ini seharusnya bukan telaah. Yang benar apa? Biografi. Deskriptif, gambaran ya. Yes. Halo, tentang tafsir As-Sa'rawi. Telaah itu sudah melakukan analisis. Iya. Itu di bab 3 atau 4 ya. Makanya jangan gunakan telaah kalau di bab 2 itu, cukup gambaran tafsir As-Sa'rawi. Nanti baru di bab 3 itu silahkan ya, atau di bab 4. Ini sudah bagus ya anunya. Judulnya hanya antum dari segi ininya sudah bagus ya. Coba nanti. Sebenarnya termasuk relevansi ya. Seperti skripsi-skripsi sebelumnya itu, ini bagus kalau dibuat begini. Kontekstualisasi apa dalam konteks masa kini, misalnya, dalam masa pada ini bagus ya. Kira-kira itu aja, Ustadzah Rohani ya. Sekali lagi mabruk ya untuk antum berdua ya. Nanti seperti ditindaklanjuti dalam sebuah publikasi ilmiah ya. Tidak bisa publikasikan di jurnal luar, jangan di Meskarima. Yang sarannya Ustaz Samsul tadi di Sinta 3, Sinta 2 atau apa, dicoba aja dilatihnya. Di Eskarima nggak menantang jurnalnya, gelundungkan aja di muat. Itu aja ya. Iya, Ustaz. Selamat ya, syukron. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Bapak Dr. Muhammad Fadzil Pramono MSI yang telah memberikan arahannya. Ya, terima kasih. Coba kita sama-sama memperbaiki